بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini, di Pulau Batam yang cukup jauh dari tempat saya di Malang sana. Perjalanan naik pesawat kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah, Allah tetap memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, beristimah di tempat yang sangat mulia, masjid min masajidillah, masjid dari sekian banyak masjid-masjid milik Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bukan yang pertama kali dan bukan hanya sekali, tapi kelak berkesinambungan hingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena silaturahim dengan sesama orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli masjid, ini bisa menyatukan diri kita baik di dunia maupun di akhirat nanti bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, bulan yang dekat sekali dengan bulan suci Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu. Insya Allah setengah bulan lagi ya, kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kurang lebih begitu. Karena itu kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita ucapkan apa? Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kita senantiasa bergembira untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, karena orang yang senang kedatangan bulan suci Ramadan pertanda Allah juga senang kepadanya. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan berkah, bulan yang tiada taranya bagi umat Islam. Karena itu wajib bagi umat Islam untuk senang dan bahagia bila mana usianya disampaikan oleh Allah sampai memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan menurut sebagian para ulama, untuk menandai seseorang itu hatinya beriman dengan sempurna atau memiliki hati yang naudzubillah minan nifaq, termasuk orang-orang munafik, itu salah satu dari sekian banyak cara untuk membedakan hati milik seseorang itu, apakah ini hatinya penuh dengan keimanan atau naudzubillah terselip di situ sifat kemunafikan, yaitu tatkala orang tersebut akan kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan itu dijadikan tolak ukur bagi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan,
Karena di situ setiap orang yang melaksanakan ibadah maka pahalanya dilipat gandakan. Ketahuilah, hati yang demikian itu adalah hati yang penuh dengan keimanan. Ini tolak ukurnya begitu. Tapi naudzubillah, bila mana ada orang mendengar bahwa bulan suci Ramadan sudah dekat, maka dia apa istilahnya, mengatakan menyesal atau gundah, ya, tidak senang, bahkan setengah marah-marah ini. Alhamdulillah kalau setengah marah-marah. Misalnya dengan mengatakan, waduh, ini Ramadan datang, ini daganganku nggak laku nih. Gara-gara Ramadan datang, ya. Nah, mohon maaf, ini kadang-kadang terjadi pada khususnya orang penjual makanan biasanya. Walaupun tidak setiap penjual makanan itu begitu. Ada orang yang menjual makanan itu dimulai dari ba'dal asar karena apa? Menyediakan orang-orang yang mau beli makanan dibungkus untuk buka puasa. Kemudian dilanjutkan nanti sampai malam, sampai jam 2 malam barangkali, ya. Sedangkan pagi waktunya orang puasa dia tidak buka puasa. Dia mengatakan saya menghormati orang yang berpuasa, gitu. Sehingga saya tidak buka makanan atau jual makanan di siang hari. Jangan salah. Kalau sekarang kan ada yang salah kadang-kadang ini. Jargonnya tidak, saya menghormati orang yang berpuasa. Tapi dibalik, saya jual makanan karena saya menghormati orang yang tidak berpuasa. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk orang-orang punya hati nifaq. Ada kemunafikan. Adapun orang yang tidak berpuasa karena udzur, misalnya ibu-ibu yang sedang haid, ya biar makan saja di rumah. Atau kalau mau bepergian, ya sanggup bawa makanan, bawa bekal makanan. Nah, itu berarti si ibu yang sedang tidak berpuasa itu namanya menghormati keberadaan bulan suci Ramadan dan menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Gimana orang yang musafir? Orang musafir itu mudah. Kalau memang betul-betul, saya sekarang juga musafir, bisa mengatur. Gimana? Ya bawa bekal, kalau enggak beli roti misalnya. Ada di swalayan, kan buka. Adapun nanti kalau sudah waktunya orang berbuka puasa, dia ikut berpuasa. Dia ikut berbuka puasa. Itu namanya menghormati keberadaan bulan suci Ramadan. Tapi kadang-kadang ini pengaruh-pengaruh liberalisme, sekularisme, akhirnya ada spanduk yang berbalik atau terbalik, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Aneh. Mestinya hormatilah orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Menghormati bulan suci Ramadan yang mana bagi umat Islam secara umum bahwa siang hari atau makan di siang hari pada bulan suci Ramadan itu hukumnya haram. Kalaupun terpaksa makan karena memang uzur, entah itu dalam keadaan haid ibu-ibu atau bapak-bapak dalam keadaan musafir, maka tatkala makan sesuatu di siang hari pada bulan suci Ramadan hendaklah tidak secara terang-terangan, atau boleh saat uzur yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi jadi muskil kan tidak begitu, kadang-kadang show off, memperlihatkan warung buka besar-besaran. Ya, nah ini namanya tidak menghormati bulan suci Ramadan. Nah, semacam itulah kurang lebih tanda-tanda hati itu benar-benar beriman kepada Allah, cinta kepada syariat. Tapi ini adalah syariat berpuasa, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang demikian sifatnya
dia akan senang kedatangan bulan suci Ramadan dan juga akan menghormati siang hari, tidak akan makan, tidak akan jualan makanan maksudnya ya, atau jualan sesuatu yang menyebabkan orang itu bisa batal pada puasanya. Ini termasuk hati orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berbuka, nah ini berbuka ini juga menggembirakan. Berbuka itu menggembirakan, menyenangkan. Umumnya ya masyarakat kita ini, sebagian dari masyarakat kita ini kalau bulan suci Ramadan itu makan bersama keluarga, ya, yang apa namanya, biasanya makan di kantor kadang-kadang ini ya, itu ada kesempatan makan bersama keluarga. Itu pun menunya ada tambahan, ada menu kolak misalnya, ya, ada menu macam-macam lah, dawet atau apa, ya, yang di bulan lainnya tidak ada, tapi di bulan suci Ramadan menjadi ada. Ibu-ibu kalau hari-hari biasa ya beli cangkir biasa untuk minum biasa. Tapi biasanya kalau sudah dekat dengan bulan suci Ramadan akan menyediakan cangkir khusus untuk tempat kolak misalnya. Ya. Itu belanja cangkir karena rasa gembira. Itu bukan berarti nggak ada maknanya. Indallah, di hadapan Allah ada makna tersembunyi nih. Makna yang tersembunyi hanya membeli apa ini, cangkir atau yang semisalnya. Tatkala dia membelinya diperuntukkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah pun akan membuka banyak hal bagi orang tersebut. Surga itu kalau hari-hari biasa ya bisa dikatakan surga yang sangat indah itu tuh pintunya tertutup. Ya, sudah ada bagian-bagiannya, ya. Tentu tidak tertutup sebagaimana kita bayangkan dikunci atau gimana ya, karena ada malaikat yang tawaf, malaikat yang datang keluar masuk, ya, ada berada di surga. Nah, itu demikian. Tapi pada bulan suci Ramadan maka pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah SWT hanya untuk mengatakan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga itu mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Begitu. Ya. Karena itu rugi, sangat rugi kalau orang di dalam hatinya ada kemunafikan, mendengar datangnya bulan suci Ramadan justru hitung-hitung kerugian. Aku rugi ini nanti. Halo, bulan suci Ramadan, daganganku rugi, ininya rugi, itunya rugi. Dia tidak tahu bahwa di balik rahasia Ramadan itu banyak fadilah-fadilah yang akan dia dapatkan. Dan Allah tentu tidak akan membiarkan orang yang beriman untuk mendapatkan rezeki. Mungkin di bulan suci Ramadan tidak dapat rezeki, tapi setelah Ramadan rezekinya akan dibuka, mungkin saja, ya. Tapi menurut pengalaman saya pribadi ini, kalau bulan suci Ramadan itu kadang-kadang kejadian aneh-aneh. Kalau pas kita ini tidak punya sesuatu, tiba-tiba tetangga ini ngirim. Nah, itu namanya rezeki. Jangan lihat tetangganya itu fulan bin fulan itu siapa, jangan. Bukan itu. Tapi lihatlah Allah mengirimkan rezeki bagi kita lewat tetangga. Allah mengirimkan rezeki bagi kita karena kita beriman dan senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati tetangga yang kebetulan rezekinya berlebih mengirim sesuatu. Hari ini misalnya dapat nasi satu piring, itulah rezeki kita. Mungkin esok kita mendapatkan yang lain, mungkin dapat sarung baru, baju baru barangkali, demikian dan seterusnya. Itulah yang dikatakan bahwasanya Allah SWT kadang-kadang menyembunyikan makna, ya, atau rahasia di balik kesenangan, kegembiraan
kebahagiaan seseorang yang kedatangan bulan suci Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah membukakan rahasia-rahasia di dunia ini dengan sekira apa yang mereka tidak menyangka-nyangka atau tidak menduga-duga. Itu sah. Beda dengan orang yang hatinya dalam kemunafikan. Dia tidak senang. Dia bisa dikatakan hatinya jengkel. Maka tidak menutup kemungkinan justru Allah akan mempersempit pintu rezeki. Ya pun kalau berdagang pagi siang malam bisa saja nggak laku, karena memang Allah yang menutup pintu rezeki baginya, karena dia tidak senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan itu memang diperuntukkan bagi umat Islam. Dikatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab kemarin sudah lewat, adalah bulannya Allah, di mana Allah banyak menurunkan berkat, rahmat, hidayat, pemberian-pemberian yang lain kepada umat manusia. Kemudian dikatakan Sya'ban, syahri, yaitu bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya sholawat itu, artinya Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena perintah baca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Karena itu sekarang bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk banyak baca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ramadan, kata Nabi, syahru ummati, adalah bulannya umatku. Yaitu kita diperintahkan untuk bergembira. Bulan kita punya bulan, namanya bulan Ramadan. Tempat untuk mencari kebahagiaan, kebaikan yang bersifat ukhrawi, tepatnya ada pada bulan suci Ramadan. Ya, pagi kita berpuasa, dimulai dari kita bangun malam, sahur. Sahur itu walaupun cuma makan, itu kan ritual biasa ya, ritual makan kebiasaan kita. Tapi Nabi mengatakan kata saharu, fa inna fis sahuri barokah. Kalian sahur, makan sahur. Jangan sampai tidak sahur. Fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya orang yang mau makan sahur itu ada barokah. Jadi kalau misalnya kita badan kita sehat, kuat, jangan begini, saya nggak usah sahur apa, saya kan sudah sehat, cukup nanti buka sehari makan sekali, itu kurang barokah. Sahur saja walaupun cuma satu cangkir air sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah engkau, sesungguhnya orang makan sahur itu adalah barokah. Loh, bangun tidur disuruh sahur dikasih berkah hidup, luar biasa ya. Kemudian dah sholat subuh. Nah, umumnya kalau sholat subuh ini biasanya masjidnya penuh ya. Kalau selain bulan Ramadan itu cuma satu baris gitu ya. Tapi kalau subuh, kalau Ramadan subuhnya bisa 5 baris. Artinya orang senang. Kan hitung-hitung habis sahur, habis itu setelah itu kosong kan gitu kan, mending ke masjid atau ke musola. Nah itu juga berkah. Masjidnya dapat berkah. Kemudian dalam keadaan puasa, perut lapar, ini juga mengandung nilai ibadah yang sangat luar biasa, bukan sekedar lapar saja. Bahkan di dalam hadis terangkan, andai kata orang itu berpuasa, ya, kemudian di siang hari atau sore hari dia bernafas, maaf ya, misalnya ini, bau mulutnya ini, kalau kita dekat orang tersebut, kita itu mungkin mau muntah karena bau busuknya. Ya, orang yang mulai pagi tidak makan itu kan baunya berubah, bau busuk. Tapi indallah, di hadapan Allah itu lebih harum daripada minyak misik.
Jadi minyak mesik yang sangat luar biasa harumnya. Minyak mesik itu adalah minyak yang diambil dari pusarnya kijang, yang situ berproses secara alami, sehingga saya pernah aslinya punya, saya dulu pernah dapat kurang lebih segini ya, kurang lebih seujung jari ini saya pernah dapat. Ya, itu kalau mungkin bapak pernah melihat luban atau kemenyan, nah, model semacam itu, ya, putih-putih pekat itu, putih-putih agak pekat, itu kalau dicium baunya bagus sekali, enak. Dan kalau diusapkan di baju, dibiarkan itu seminggu tidak luntur bau. Itu namanya mesik yang asli. Loh, orang yang menurut secara zahir baunya orang yang tidak makan mulai pagi sampai sore sebelum berbuka, itu kan berubah. Itu baunya tidak enak kalau dicium oleh hidung manusia, tapi di hadapan Allah maka bau bau mulutnya orang yang berpuasa itu indallah itu atyabu min miskin, itu lebih harum daripada minyak mesik. Luar biasa ya. Itu kesaksian Nabi Muhammad SAW, kesaksian seorang nabi, pasti tidak meleset ya. Sudah malam hari setelah buka puasa itu, walaupun ritual makan manusiawi sekali, orang lapar makan, itu tetap dapat pahala besar pahalanya. Bahkan diperintahkan orang yang buka puasa itu untuk mensegerakan. Jadi kalau habis azan Allahu Akbar maghrib, kita takjil, bismillahirrahmanirrahim, kita letakkan, kita sholat. Setelah assalamualaikum, jangan lama-lama wiridnya atau di masjidnya, itikafnya nggak lama-lama, langsung pulang. Buka puasa, mensegerakan buka puasa ini sunnah, pahalanya besar. Makanya dikatakan ada takjil. Apa itu takjil? Berbuka puasa secepatnya setelah mendengar azan, walaupun cuma ada kurma, ada air putih, ada begitu. Kenapa? Kalau orang sudah makan, sebagaimana tadi itu setelah sholat dia makan, diharapkan nanti saat sholat taraweh dia ini kuat begitu. Tapi mohon maaf, kalau makan jangan terlalu banyak seperti orang hutang nyahur gitu ya. Akhirnya tarawehnya gimana? Jadi ngantuk ya. Ya yang normal saja lah. Boleh nanti setelah taraweh nambah lagi makan kolak lagi, boleh ya. Asalkan ibu-ibunya kuat masaknya gitu. Ya. Tapi kalau kita, ya umumnya ini ya di masjid-masjid, kalau kita sholat taraweh, habis taraweh itu ada saja kan, ada darusan baca Al-Quran, ya kan? Itu ada orang ngasih makan, apa itu gorengan atau apa, ya kan? Ini namanya berkah. Itu berkah zahir, berkah yang kasat mata. Kita belum tahu berkat yang tidak zahir, yang dicatat oleh Allah, seberapa banyak pahala-pahala yang diterima bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, juga menghidupkan malamnya dengan sholat tarawihnya, dengan baca Al-Qur'annya, dengan yang lain-lainnya. Ada yang suka sedekah-sedekah, ada yang i'tikaf. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, karena itu mari ya ikhwan, hadirin dan hadirat, kita persiapkan diri kita untuk memulai persiapan. Mungkin di antara kita ini yang mohon maafin ya, baju atau pakaian untuk sholat taraweh sudah lama, sudah kusam, sudah setahun yang lalu. Bolehlah sekarang beli ya. Kalau sekarang beli, saya beli songkok ini khusus untuk taraweh, saya beli takwa ini khusus untuk taraweh, saya beli sarung ini, dan lain sebagainya, saya beli sejadah, saya beli ini. Ibu-ibu juga begitu, yang punya suami ya bilanglah, Pak, gitu ya, Pak, ini mukena saya ini sudah 1 tahun saya pakai ya, masa saya nggak dibelikan baru gitu loh. Untuk apa sih Bu? Kan masih baru. Ya untuk Ramadan. Maka bapak-bapak kalau mau membelikan mukena semacam ini, pahalanya besar. Bukan sekedar mengeluarkan uang,
mungkin harganya 75.000, bukan itu, tapi nilai menghormati bulan suci Ramadan dengan membelikan mukena bagi keluarganya yang wanita. Kalau ada 5 orang wanita dibelikan semuanya, kan gitu ya, tidak masalah, itu rezeki. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita insya Allah pada bulan Ramadan akan datang ini kita persiapkan diri kita dengan matang dan kita raih sebanyak-banyaknya pahala yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Rugi bagi umat Islam yang sudah ada disediakan pahala yang besar tapi enggan untuk mengambilnya hanya gara-gara malas di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban baik yang hukumnya fardu maupun yang sunnah, yaitu ibadah pada bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatil Allah, barangkali itu sumbangsi saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan sekarang bulan Sya'ban, tinggal beberapa hari lagi atau setengah bulan lagi. Maka siapkan rumah kita, keluarga kita, semua milik kita untuk persiapan datangnya bulan suci Ramadan, dan kita katakan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.